Nah, jadi pada pada pertemuan ini ya, sudah kita jelaskan juga di accounting for merchandising ya. Accounting for merchandising itu ada hubungannya ya dengan topik chapter 6 ini. Nah, di mana letak perbedaan, letak hubungannya, letak persamaannya dan juga letak perbedaannya. Nah, pada pertemuan di chapter 5 itu kita membahas yang namanya merchandising inventory. Nah, jadi khusus untuk perusahaan dagang gitu ya. Jadi untuk perusahaan dagang. Dan juga sudah kita jelaskan Bapak Ibu sekalian perbedaannya inventory perusahaan dagang ya dengan inventory di manufacturing company gitu ya. Jadi manufacturing company itu ya di worksheet-nya ya kalau dalam proses menghasilkan laporan keuangan dalam hal itu worksheet inventory itu dikategorikan 3 yaitu raw material ya kan, kemudian juga work in process dan juga finished good. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat ya apa yang namanya sistem pencatatan persediaan dan sistem penilaian persediaan. Nah, itu ya yang perlu kita garis bawahi. Yang mana dikatakan dengan sistem pencatatan persediaan dan yang mana dikatakan dengan sistem penilaian persediaan berdasarkan pada standar internasional ya, yaitu IFRS ya, berdasarkan IFRS tentu saja. Nah, ini slide-nya pun juga saya sudah update ya, slide terbaru di 2020 ya, dari Kiso and Wagon, Bapak Ibu. Nah, jadi situ kita nantinya membedakan pengelompokan inventory itu apa saja, dan juga yang membedakan nilai persediaan itu apa saja, gitu ya. Lantas, dari mana sih aliran biaya yang pembentuk dari inventory itu, dan dampaknya ke laporan keuangan bagaimana? Kalau misalnya salah hitung, atau misalnya persediaan itu dihitung terlalu rendah, ya, atau juga nilai persediaan itu dihitung terlalu tinggi. Nah, jadi nanti semuanya bermuara ya ke financial statement ya, atau disebut dengan financial effect, dampaknya ke laporan keuangan ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita lihat kelompoknya ya, classifying. Nah, jadi di merchandising itu di statement of financial position cuma kok satu gitu ya, yang namanya merchandise inventory itu di merchandising ya, perusahaan dagang. Jadi kalau misalnya di Carrefour ya merchandise inventory total ya. Tetapi kalau di manufacturing company ya itu 3 ya, raw material, work in process sampai finished good. Ya makanya ketika kalau misalnya perusahaan sawit ya, misalnya perusahaan sawit. Nah, kategori inventory-nya apa? Ya raw material, TBS gitu ya. Berapa nilai TBS? Nah, TBS itu kelompok raw material. Work in process gitu ya. Jadi dari TBS itu menjadi CPO misalnya. CPO sebagai kelompok dari work in process misalnya ya. Dan juga ya inventory itu kelompok finished good. Ya seperti minyak goreng gitu ya. Merek A, merek B, merek C ya sebagai finished good ya. Nah, jadi Bapak Ibu sini inilah dia perbedaannya ya ketiga kelompok itu. Nah, sehingga dalam menentukan nilai persediaan ya, berapa kuantitasnya ya. Berapa nilai persediaan akhir? Ya kan berapa harga pokok gitu ya. Maka nantinya kita akan ada hubungannya dengan sistem pencatatan dan sistem penilaian. Nah, bicara sistem pencatatan yaitu ada 2 yang namanya perpetual system dan periodic system. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ini standar internasional gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan perpetual system gitu ya, itu pencatatan persediaannya berdasarkan pada keakuratan record dari penmutasi nilai inventory. Nah, itu karakteristiknya ya. Karakteristik dari perusahaan yang menggunakan perpetual. Dan juga determining amount the inventory loss gitu ya. Raw material, shop living atau juga employee. Nah, jadi situ dengan perpetual ya sistem dapat diidentifikasi gitu ya. Berapa nilai persediaan sisa, berapa yang terjual ya dengan perhitungan sistem pencatatan perpetual. Nah, kalau dia periodik, nah nilai persediaan ditentukan dari ya berapa nilai persediaan yang ada di gudang atau disebut dengan inventory on hand. Nah, itu ya.
Inventory on hand, Bapak Ibu. Dan juga berapakah nilai persediaan yang sudah terjual dalam satu periode. Nah, jadi di situ perpetual itu punya sistem sendiri, periodik itu punya sistem yang tersendiri juga. Iya, Bu, cocok, Bu. Nah, dalam menentukan nilai persediaan, gitu ya, dalam satu periode, gitu ya, itu akan ada namanya perhitungan secara fisik atau dalam perusahaan disebut dengan stock of name, gitu ya. Jadi stock of name itu meliputi perhitungan jumlah, ya, perhitungan berat, kemudian juga perhitungan dari jenis-jenis kuantitas, ya, jenis-jenis karakteristik dari barang yang dimiliki di gudang, ya, inventory on hand tersebut, ya, agar dapat ditentukan ya nilainya pada satu periode akuntansi. Nah, juga dalam hal ini perusahaan juga mengakui ada yang namanya persediaan barang, ya, persediaan barang yang namanya good in transit, ya, artinya barang dalam perjalanan. Nah, jadi barang dalam perjalanan juga diakui, gitu ya, sebagai bagian dari namanya inventory. Artinya apa? Good in transit, purchase good not yet received, sudah dibeli tapi belum masuk gudang, ya, namanya good in transit. Ya, kemudian juga dalam penilaian persediaan itu ada namanya ongkos angkut. Nah, sekarang ongkos angkut itu dibebankan. Ya, dibebankan kemana? Apakah dibebankan kepada si pemesan, ya, atau juga dibebankan ke harga barang? Ya, memang pada akhirnya yang nanggung ya konsumen, ya, ongkos angkut tersebut. Ya. Jadi kepemilikan barang, ya, apabila ongkos angkutnya dengan metode FOB shipping point, ya artinya si penjual tanggung jawabnya hanya sampai pada ya naik ke kendaraan. Sedangkan FOB destination ya free on board destination ya ketika sampai di depan gudang. Nah, ini yang diakui sebagai ya ongkos angkut dari persediaan, ya, free on board destination dan free on board shipping point. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, juga di dalam internasional, gitu ya, diakui yang persediaan yang namanya consigned good. Apa itu consigned good? Ya, consigned good itu adalah barang yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, akan tetapi barang itu masih dimiliki. Nah, itu namanya consigned good. Kalau di Indonesia kan namanya barang konsinyasi. Nah, ya. Kalau barang konsinyasi memang banyak dipraktikkan ini pada beberapa perusahaan di Indonesia. Misalnya Aqua, ya kan, PT Golden Mississippi Aqua misalnya, Danone, itu dia kebanyakan produknya dengan pola consigned good, ya, misalnya satu buah botol, ya, satu buah botol Aqua galon misalnya. Nah, ketika misalkan ada di toko, ya, ada di Indomaret, Alfamart, ya, itu statusnya adalah consigned good. Kenapa? Yang dijual misalnya airnya, ya kan, maka botolnya, ya, tabungnya, gitu ya, itu sebagai suatu titipan, gitu ya. Ya, artinya kalau dia konsumen beli, ya bawalah aqua galon kosong, gitu kan, untuk mendapatkan aqua galon yang berisi, di mana yang dibeli itu adalah nilai airnya, ya, jadi bukan galonnya. Nah, kalau misalnya galonnya rusak, ya barulah dikatakan apa, gitu ya, kepemilikan si pembeli itu berada pada nilai galonnya dan juga nilai airnya. Nah, itu dikategorikan sebagai consigned good. Nah, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, dampaknya, ya, dampaknya kepada laporan keuangan. Ya, semuanya ya, kita hitung-hitung nilai inventory itu pasti punya dampak ke laporan keuangan. Nah, seandainya kalau inventory-nya itu terlalu tinggi gimana? Ya, seandainya nilai inventory itu terlalu rendah bagaimana? Ya, ke statement of financial position bagaimana? Ke income statement itu bagaimana? Ya, jadi apakah net profit-nya lebih rendah atau juga net profit-nya lebih tinggi, ya, dampaknya ke financial effect.
Nah, jadi nilai persediaan itu dihitung berdasarkan nilai perolehannya, at cost. Ya, at cost nilai perolehan ya, nilai berdasarkan harganya. Jadi yang dikatakan dengan harga di situ adalah cost include ya all expenditure. Ya, biaya itu dikapitalisir dari seluruh yang dibayarkan ya kan dalam satu periode tersebut dalam memperoleh barang tersebut untuk siap dijual. Nah, jadi di situ inventory itu dihitung sebagai nilai cost. Misalnya apa tadi? Berapa nilai belinya? Nilai belinya berapa nilai dari harga PO? Ya, harga dari SO ya, sales order ya. Kalau kita beli, dokumen yang keluar adalah sales order. Dan sales order tersebut juga ditambahkan bisa ya biaya lainnya, apakah biaya pasang, apakah biaya kirim, ya ongkos angkut. Ya, jadi kalau misalkan itu dipertimbangkan sebagai bagian harga, maka cost include all expenditure. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dalam menghitung nilai persediaan ya. Nah, jadi kita mau nilai persediaan, berapa sih nilai persediaan akhir? Berapa sih nilai persediaan berapakah harga pokok dari persediaan ketika kita jual barang? Ya, ketika kita jual barang, ya maka kalau misalnya perusahaan yang menganut metode perpetual itu akan berbeda jurnal debit kreditnya dengan ya sistem apa ya physical method perhitungan fisik. Nah, nanti akan dapat kita lihat ya perbedaan di mana. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, juga dalam sistem penilaian persediaan ada dengan metode specific identification. Contohnya ini Pak. Nah, Griffith TV Company dia membeli 50 TV. Harganya TV itu beda-beda. Ada yang 720, ada yang 750, ada yang 800. Nah, ini kan harga belinya ya. Nah, ketika dia jual 1.200, maka harga pokok penjualannya yang mana? Gitu kan? Maka dengan metode specific identification, dalam hal ini harga pokok penjualannya sebesar 1.200. Loh, kok bisa demikian gitu kan? Sementara harga barang TV itu tanggal 3 720, tanggal 5 Maret 750, tanggal 20 Maret 800. Ya karena adanya ya metode specific identification. Nah, artinya dengan identifikasi khusus maka harganya ditentukan berdasarkan khusus. Jadi bukan pertimbangan masalah cost lalu ya, at cost lalu, tetapi masalah hal-hal khusus. Nah, makanya menjadi 1.200. Nah, jadi kalau kita lihat gimana Bapak Ibu? Ya, di harga 720, harga 750 harusnya dua barang saja sudah harganya 1.570 ya atau juga 1.550. Nah, tetapi karena ada penilaian khusus, harganya malah lebih turun ya 1.200. Karena apa? Karena ada pertimbangan khusus. Nah, itu dikatakan sebagai metode penilaian persediaan. Nah, jadi nilai inventory akhir ya ini, yang nilai harga pokok ini. Ya. Nah, itu yang dikatakan dengan specific identification. Jadi specific identification itu metode penilaian persediaan yang pertama, ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita nilai ya secara metodologi, ya penilaian persediaan pertama bisa dilakukan dengan specific identification method. Nah, itu ya. Yang kedua dengan FIFO method. Ya, yang ketiga dengan Evorix method. Ya kan? Yang keempat dengan metode LIFO. Nah, LIFO walaupun sudah ditinggalkan IFRS, tetapi accounting sistemnya masih ada gitu ya, secara hitung-hitungan. Tetapi internasional sudah tidak mengakuinya lagi, LIFO misalnya ya. Atau juga metode net the lower cost of net realizable value. Nah, jadi ada berbagai 5 metode itu ya. Atau juga metode gross profit. Nah, bisa juga metode gross profit gitu ya. Tergantung dari perusahaannya dan dituangkan sebagai sebuah kebijakan akuntansi perusahaan tersebut. Nah, itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ya dengan metode FIFO. Ya, gimana sih menilai FIFO itu? Ya, dan juga metode Everix.
Ya, gimana sih menilai metode empirik tersebut secara hitung-hitungan akuntansinya? Nah, jadi di situ hitung-hitungan dari FIFO ini itu adalah kita mengidentifikasi, ya, bukan hanya aliran biayanya aja, tetapi juga ya tetapi juga perubahan fisiknya. Artinya perputaran fisik dari barang itu. Dari gudang A pindah ke gudang B. Nah, jadi kita bicara hal itu gitu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, inilah dia metodenya FIFO. Ya, FIFO. Saya punya barang 1 Januari, nilai persediaan barangnya 10. Harga pokoknya 100, Bapak Ibu ya. Totalnya 1000. Kenapa? Ya 100 kali 10. 1000 ya. Tanggal 15 saya beli barang, order ya. PO, keluarkan purchase order. Beli purchase order saya 20. Harga per unit 110 ya, total 2.200. 24 juga saya melakukan PO, purchase order. 27 gitu juga. Nah, sekarang berapakah nilai persediaannya? Nah, itu ya. Dengan sistem metode ya FIFO, Bapak Ibu, ya, maka di situ barang yang siap dijual 100. Harga pokoknya 12.000. Nah, berarti yang dijual berapa? Ya, misalnya ketika dinilai persediaan akhirnya 45, maka yang dijual adalah 55 ya. Nah, ini FIFO. Jadi metode FIFO ini cost and risk good purchase. Nah, jadi diakui biayanya adalah barang yang pertama masuk, diakui sebagai harga pokok ya. Harga pokok dari suatu penjualan. Nah, contohnya Bapak Ibu, inilah deh ya. Pada tanggal ya ini metode FIFO. Misalnya ketika dijual 45 unit barang, ya ketika dijual 45 unit barang, maka harga pokok mana yang dipakai? Ya sebagai suatu perhitungan harga pokok penjualannya. Nah, maka yang pertama masuk ya first in. Itulah diakui 10. Ya, berarti harga 10 itu historisnya memang harga 100. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi 100 kali 10 1000. Lalu 20 dikali 110 2.200 ya. Nah, karena dijual 45 gitu misalnya ya. Dijual 45 maka 10 tambah 20 maka kurangnya 15 gitu ya, Bapak Ibu. Jadi 15 itu harganya adalah 120. Maka berapakah sisa? Ya, sisanya adalah ya misalnya ketika dijual 45 gitu ya, maka dijual sisa 40 nilai persediaan akhir dan juga 5 dari 30. Nah, itu ya. Dapatlah ya, maka dapat diketahui cost of goods sold-nya adalah 6.200 seperti ini. Jadi tinggal dikurangkan 12.000 ya dikurangi 5.800. Jadi ini 6.200 sebagai harga pokok. Berikutnya, nah kalau metode Eforix method ya ini memang banyak juga di perusahaannya. Jadi nanti sekarang kalau dari sistem penilaian persediaan ini yang menguntungkan mana? Nah, kalau misalnya perusahaan tentu saja apalagi perusahaan dagang ya kan. Konsekuensinya kemana? Ya ke perpajakan, sistem perpajakan di suatu negara gitu kan. Jadi masalah perhitungan PPh badan, ya kalau di Indonesia misalnya PPh pasal 25. Nah, jadi PPh pasal 25 itu ya kan yang diakui di ketentuan Kitab Undang-Undang Perpajakan, ya itu metode mana? Nah, kalau nggak salah dia metode average cost. Nah, ketika suatu perusahaan misalnya menganut metode FIFO cost, gitu ya, maka itu suatu objek, ya kan, dilakukannya yang namanya perbedaan temporer, ya kan, yang namanya disebut dengan laporan keuangan fiskal yang harus disesuaikan, ya, sehingga dapatlah nanti PPh pajak penghasilan terhutang realnya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan metode average cost tersebut, yaitu didapatkan adalah harga
rata-rata tertimbangnya. Nah, itu ya. Jadi kalau harga rata-rata tertimbangnya bukan dirata-ratakan adalah harga per unitnya, Bapak Ibu ya, tetapi adalah harga tertimbangnya. Nah, contoh ya kalau metode pre-cost, kalau berapa ini gitu ya? Apakah harganya 100 tambah 110 tambah 120 tambah 130 rata-ratanya? Apakah ini? Nah, dengan rata-rata tertimbang adalah 10 dikali 100, 1000. 20 kali 100, 2.200. Maka dapatlah totalnya dibagi dengan unitnya. Ya, maka dapatlah harga pokoknya. Ya, harga pokoknya, harga rata-ratanya adalah ya itu tadi. Ya, jadi 12.000 dibagi 100 berarti 120 ya. Inilah dia harga rata-rata tertimbangnya. Jadi dengan harga rata-rata tertimbangnya dapat kita tentukan nilai ending inventory-nya berapa dan juga nilai harga pokok penjualannya berapa ya. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dampaknya ke pajak bagaimana? Nah, kepada perusahaan Lenovo misalnya yang berpusat di Cina menggunakan metode average ya. Yingli Solar menggunakan metode apa? Metode misalnya Vivo ya dalam penilaian persediaannya. Nah, jadi nanti kalau mau Bapak Ibu lihat sendiri gitu ya, pada perusahaan Go Public Indonesia banyak yang mana? Banyak pakai yang mana? Apakah dia average, apakah Vivo? Ya. Pada perusahaan tertentu dia lebih pakai Vivo cenderung ya. Kemudian ketentuan dalam undang-undang perpajakan apa yang diakui average gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi dampaknya kalau perusahaan yang menggunakan metode Vivo, laba bersihnya cenderung lebih besar dibanding dengan metode average. Nah, inilah dia contohnya Bapak Ibu. Kenapa metode Vivo lebih menghasilkan laba yang lebih tinggi? Ya disebabkan nilai ending inventory-nya lebih tinggi dibanding dengan metode rata-rata. Rata-rata 5.400, Vivo 5.800. Nah, otomatis dalam menentukan nilai persediaan akhirnya 5.800 berarti Vivo yang lebih tinggi. Ya, untuk nilai persediaan akhirnya. Kenapa demikian? Silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang punya penilaian. Kenapa metode Vivo menghasilkan ending inventory lebih tinggi dibanding average cost? Ya, kenapa dia? Ya, karena diasumsikan suatu perekonomian di suatu wilayah di muka bumi ini, gitu kan, itu cenderung mengalami inflasi atau deflasi. Inflasi ya Pak ya. Coba cek data di BPS. Ya kan, BPS itu kan dia mengobservasi misalnya BPS Sumut. Ya kan dia mengobservasi BPS Sumagut ya atau gimana gitu ya. Dari survei dia beberapa kota di Indonesia, lebih banyak kota yang mengalami inflasi atau deflasi. Nah, lebih banyak inflasi atau deflasi kira-kira Pak? Jakarta misalnya ya. Jakarta itu inflasi atau deflasi? Inflasi, Pak. Nah, inflasi betul, gitu ya. Jadi inflasi itu definisinya kan suatu harga, kecenderungan suatu harga atas barang-barang itu mengalami peningkatan. Ya, artinya harga barang lebih tinggi dibanding dengan nilai uang. Nah, kalau misalnya deflasi, ya kondisinya adalah nilai uang, ya kan? Ya, nilai barang ya lebih tinggi dibanding dengan nilai uang ya. Inflasi gitu ya. Inflasi itu cenderung naiknya harga-harga dibanding nilai uang. Artinya nilai uang itu nggak ada artinya apa, nggak ada artinya dibanding dengan nilai barang, gitu ya. Sementara kalau deflasi kebalikannya, ya nilai uang lebih tinggi dibanding dengan nilai barang. Nah makanya kalau misalkan BPS melakukan survei 42 kota itu rata-rata inflasi, gitu ya. Tapi hanya kota tertentu yang mengalami deflasi, misalnya kota Banda Aceh. Kalau nggak salah saya, gitu ya, yang saya amati, gitu ya. BPS itu
Banda C menetapkan dia deflasi. Nah, seperti itu. Jadi otomatis ending inventornya lebih gede, lebih besar. Kenapa lebih besar ya? Karena yang dihitungkan harga terakhir. Yang dihitungkan harga awal ya. Jadi harga awal otomatis ending inventornya lebih tinggi karena harga awalnya lebih rendah. Ya kan, harga awalnya lebih rendah walaupun naiknya sedikit. Misalkan harga satu buah pisang goreng ya. Satu buah pisang goreng ya kalau dulu tahun lalu harganya 1.000 perak. Ya sekarang udah nggak dapat lagi pisang goreng itu satunya 1.000 rupiah. Pasti 2.000. Ya berarti kan inflasi kan dalam suatu kondisi. Nah, itu ya. Sehingga perusahaan yang menggunakan FIFO akan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Kenapa dia lebih tinggi? Salesnya 11.000 dikurangi dengan dikurangi dengan HPP 6.200, maka dapatlah laba kotor 5.300. 11.500 dikurangi dengan 5.000 dikurangi dengan 6.200, 5.300. Itu ya. Persediaan awal tambah pembelian, dapatlah barang yang siap dijual dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau average udah pasti lebih rendah. Kenapa? Ya karena dirata-ratakan seluruh harga ya. Nah, dampaknya major advantage ya, keuntungan utama dengan metode persediaan ya, dengan metode FIFO yaitu suatu ekonomi dalam keadaan inflasi. Kemudian juga cost tersebut dialokasikan ke persediaannya sebagai suatu nilai current cost ya. Bapak Ibu. Nah, dampaknya ke pajak bagaimana? Ya, dampaknya ke pajak, perusahaan yang menggunakan metode FIFO, ya tentu saja untung gitu ya. Negara mengalami mendapatkan manfaat ya. Kalau misalkan seluruh perusahaan pakai metode FIFO, yang rugi siapa? Perusahaan. Ya, kalau dia perusahaan cenderung pakai metode FIFO atau Forex gitu. Yang mana dipakai kebanyakan perusahaan? Forex misalnya kan. Kalaupun pakai metode FIFO tentu saja ada pertimbangan khusus gitu ya. Nah, jadi metode Forex tersebut akan menghasilkan lower cost income tax during time of rising price. Nah, itu ya. Jadi dalam keadaan inflasi, harga pajak terutang, PPh terutang perusahaan itu akan lebih rendah ya dengan metode Forex dibanding dengan metode FIFO. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Silakan. Baik, lanjut kalau tidak ada. Ya, jadi dalam menggunakan metode penilaian persediaan tersebut ya, itu pasti punya dampak ya. Ya, pasti punya dampak. Nah, ini kita lihat FIFO method ya. FIFO method stok barang awal 3, beli 4 gitu ya. Nah, ini contoh soal ya. Ya, ketika jual 4 gitu ya. Ya, dia metode nilai endingnya 4 ya, bukan 3. Kenapa? Ya karena nilai barang yang 4 itu nilai persediaan akhir ya. FIFO nilai awal ya sudah sebagai unit yang dijadikan patokan terhadap harga jual ya. Berikutnya kita lihat ya, kalau Forex ya ini dia ya. 3,60 dari mana? Ya bukan 3 ditambah 4 bagi 2. Ya, tetapi adalah total cost-nya ya, 36.000 dibagi 100, 10.000. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian juga dampak dari kalau misalnya kita salah nilai persediaan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau dampaknya terhadap kesalahan penilaian persediaan, dampaknya kemana? Ke laporan keuangan. Nah itu ya. Jadi kalau dampaknya ke laporan keuangan, dampaknya udah kemana-mana gitu ya. Dampaknya ke pajak, dampaknya ke pemegang saham. Ya kalau IFRS itu kan diciptakan menguntungkan pemegang saham, gitu ya. Ya dalam suatu tatanan ekonomi global. Ya tujuan IFRS yang melindungi kepentingan pemegang saham ya sebagai suatu perwujudan dari agensi teori ya.
Jadi dampaknya ke inventory bagaimana? Ya dampaknya ke inventory ya salah hitung itu disebabkan karena apa? Ya salah menentukan harga satu, ya atau juga adanya salah menentukan barang yang dihitung sebagai good in transit, ya itu penyebab perbedaannya. Nah jadi dampaknya kesalahan dari persediaan dampaknya kemana? Ya kalau nilai persediaan barang dagangan awalnya itu dihitung terlalu rendah, Bapak Ibu, harga pokoknya akan terlalu rendah juga. Laba ruginya bagaimana? Laba ruginya akan cenderung tinggi. Nah, kalau misalkan di persediaan barang dagangan awalnya terlalu tinggi, ya dampaknya harga pokoknya terlalu tinggi. Laba bersihnya terlalu rendah. Ya, kemudian juga nilai persediaan akhirnya dianggap terlalu rendah, maka harga pokoknya terlalu tinggi dan net income-nya terlalu rendah ya, Bapak Ibu. Silakan ada yang mau kita diskusikan di formula ini. Nah, jadi untuk menentukan harga pokok penjualan HPP itu rumusnya adalah persediaan barang dagangan awal ya tambah harga pembelian dikurang nilai persediaan akhir. Itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan, Bapak Ibu ya. Nah, di laba rugi bagaimana? Ya, kalau tadi kesalahan nilai perhitungan persediaan dalam satu periode dampaknya ke 2 tahun. Nah, jadi bukan setahun. Nah, jadi dampak rentetannya 2 tahun pelaporan gitu, Pak. Jadi dampaknya ke pelaporan seperti ini. Ending inventory salah hitung. Benarnya 15.000. Maka labanya terlalu rendah. Ya, labanya understate 3.000. Ya, di 2020 gimana? Overstate. Kenapa dia menjadi overstate? Ya karena nilai persediaan akhir di tahun 2019 ya nilai persediaan akhir di 2019 itu akan menjadi apa? Akan menjadi persediaan awal ya pada satu periode di 2020. Nah, makanya di situ rentetannya 2 tahun, bukan setahun aja. Nah, itu Pak ya. Jadi dia ending inventory yang sudah dihitung terlalu rendah menjadi saldo awal ya di periode berikutnya sehingga dampaknya terlalu tinggi ya laba itu di tahun yang akan datang. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusi untuk ini. Nah itu ya. Jadi kalau udah katanya ada yang terlalu tinggi, terlalu rendah dan terlalu tinggi, berarti kan ke pajak ya. Ke pajak laba terlalu rendah, ya maka PPh terutangnya terlalu rendah. Ya kalau dia PPh terutang terlalu rendah, lantas ditemukan oleh Fiskus, gitu kan? Maka yang terjadi yang terjadi kurang bayar. Ya kalau dia kurang bayar menjadi suatu beban bagi perusahaan. Yang namanya beban PPh terutang. Kalau terlalu rendah. Tetapi kalau terlalu tinggi, ya menjadi lebih bayar. Nah implikasinya pajak gitu, lebih bayar. Jadi kalau dia lebih bayar, berarti bukan ditransfer lebih bayarnya, tetapi dikompensasikan ketika timbulnya PPh terutang di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang PPh terutangnya 5.000, ya karena ada lebih bayar 2.000, maka PPh terutangnya menjadi 3.000, ya, jadi bukan lagi 5.000. Nah itu Bapak Ibu ya. Lantas juga dampaknya bukan hanya ke pajak, ke mana lagi? Ke dividen. Ya kan kalau dividen, pemegang saham akan marah gitu kan. Harusnya dia dapat dividen ya. Setelah labanya yang harusnya 25.000 ternyata hitungan dividennya 22.000. Nah, karena dividen ini kan labanya kan diperlakukan dua, yaitu sebagai laba ditahan return earning dan juga sebagai laba yang dibagikan yang disebut dengan dividen. Nah, jadi kalau sudah katanya terlalu rendah, berarti yang didapatkan ya return berupa dividen itu terlalu rendah. Sementara kan pola dari pemegang saham itu adalah dia akan investasikan secepat mungkin dikembalikan ya. Artinya invest
return-nya cepat, gitu kan. Ya, indikator dari return cepat adalah dalam bentuk dividen. Dividen itu sumbernya adalah dari laba. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang kita diskusikan di sini. Ya, cukup jelas ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, nah ini nggak kita lewatkan saja ya. Penyajiannya di laporan keuangan. Nah, jadi di laporan keuangan itu ya klasifikasi dari FIFO metode ya, itu dampaknya ke laporan keuangan, ke laba rugi, ke neraca ya. Nah, kemudian kita lihat metode penilaian lain, yaitu lower cost of net realizable value. Nah, kenapa ada metode lower of cost of net realizable value? Secara apa ya? Misalnya Bapak Ibu sebagai orang ahli appraisal, gitu kan, di dalam perusahaan. Ya, dihitung-hitung, dia punya barang 1000 stok, gitu ya. Nah, jadi dari 1000 stok itu, ya ada yang barangnya mudah terjual, ada yang tidak mudah laku, gitu kan. Nah, sehingga ada istilah perusahaan cuci gudang, katanya. Jadi kalau dia cuci gudang, maka implikasinya ke harga. Ya, artinya ada harga yang mengalami peningkatan, ya tapi mengalami write down gitu ya, penurunan harga ya. Jadi kalau bicara penurunan harga, maka terjadilah ya penurunan nilai persediaan. Nah, jadi the lower of cost net realizable value itu akan dapat ditentukan nilai persediaannya setelah ditentukan nilai harga yang ideal ya, harga yang relevan dari suatu produk. Contoh ini. Jadi lower of cost net realizable value TV misalnya ya, TV 14 inch. Ya, maka dia TV-nya dianggap waktu dia beli 6.000 harga pokoknya. Setelah dinilai ulang, nilai realisasinya 550. Ya, berarti Bapak Ibu nilainya adalah ya nilai 55.000. Kenapa 55.000? Karena nilai realisasinya 550. 100 kali 550, 55.000. TV satelit itu juga ya. Jadi TV satelit ya nilai realisasi bersihnya ini total ya. Artinya metode mana yang lebih tepat di perusahaan ya. Kalau misalnya perusahaannya jual barang ya tetapi speknya khusus ya, seperti misalnya showroom mobil. Ya kalau dia showroom mobil itu nggak mungkin dia pakai metode FIFO. Ya kenapa dia nggak mungkin pakai metode FIFO? Ya karena stok barangnya kan hanya paling 20 unit. Ya 20 unit itu dia akan menilai khusus. Mobil yang warna hitam harganya lebih tinggi dibanding dengan harga yang merah. Nah, itu berarti dia specific identification. Walaupun harga tahun pembuatannya sama. Lebih murah warna merah 5 juta. Kenapa? Ya, yang beli sedikit ya, orang yang mau warna merah misalnya. Nah, itu ya. Jadi di laporan keuangan ya itu ada high inventory level dan juga low inventory level. Jadi high inventory level disebabkan karena apa? Ya karena high carrying cost. Ya. Sedangkan low inventory level ya disebabkan karena apa? Barangnya laris terjual, ya. Itu juga barangnya mengalami kehilangan. Ya. Nah jadi kalau misalkan menghitung indikator persediaan, ya indikatornya adalah dua, DPI-nya ya, inventory turnover dan days in inventory. Suatu perusahaan yang punya inventory turnover-nya tinggi, gitu ya, berarti baik atau tidak baik? Ya semakin baik, gitu ya. Artinya inventory turnover-nya tinggi, berarti perputaran barangnya tinggi. Begitu juga tingkat perputarannya dan juga tingkat harinya, gitu ya. Nah, jadi misalnya 3,7 didapatkan. Kenapa dia bisa 3,7? Artinya butuh 3 hari 7 jam ya untuk menjual 1 unit barang. Nah, jadi di situ semakin rendah inventory turnover perhitungan times-nya lebih rendah, maka barang itu hanya mengendap di gudang sebentar saja ya. Itu Bapak Ibu.
Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Ada yang mau kita diskusikan? Nah, jadi itu ya kalau dengan sistem perpetual ya, sistem FIFO jual 55 ini adalah harga yang mana dipakai? Ya, dengan metode FIFO harga 100, harga 110 untuk mendapatkan 55. Jadi 10 tambah 20 ya kan ditambah 25. Jadi 10 kali 100, 20 kali 110, 25 dikali 120. Ya, harga pokoknya inilah dia. Ya, harga pokoknya adalah 6.200 setelah dihitung. Oke. Nah, jadi caranya maka udah dapat ditentukan nilai harga pokoknya 6.200, nilai persediaan akhirnya 55.800. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau kita diskusikan di sini? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Nah, sedangkan metode Freaks, ya, yang metode Freaks adalah harga pokok rata-rata tertimbangnya. Jadi harga pokok rata-rata tertimbangnya 56,23 ya, sedangkan inventory endingnya 55,769 ya. Nah, kemudian juga metode lainnya yaitu metode gross profit ya. Jadi metode gross profit itu digunakan juga oleh perusahaan, tetapi kalau perusahaan yang menggunakan metode gross profit, maka nantinya akan ada ininya ya, maka akan ada adjustment ya. Adjustment itu biasanya adjustment untuk kepentingan perpajakan ya. Nah, jadi metode gross profit itu ini. Nah, jadi estimasi net sales ya dikurangi estimated gross profit ya, dapatlah harga pokok. Nah, jadi tinggal menentukan harga pokok sekian kalau misalnya laba kotor sekian ya. Atau juga nilai persediaan akhir ya sekian kalau misalnya laba kotornya sekian. Nah, ini apa ya? Metode gross profit. Ya artinya apa? Bagaimana Bapak Ibu? Metode gross profit ini tergantung pada yang namanya stock of name. Ya, jadi kalau dia stock of name itu semakin apa ya? Stock of name itu dilakukan kapan? Ya ketika mau tutup buku. Nah, jadi pada tanggal tertentu sajalah dapat diketahui nilai persediaan akhir ya, dan juga nilai harga pokoknya ketika adanya inspeksi khusus dari kantor pusat. Ya, sementara kalau dia dengan metode perpetual yang udah topik kita di pertemuan sebelumnya kan, sudah dapat diketahui setiap jual tahu harga jual, tahu harga pokok. Baru dapat diketahui laba kotornya ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita sore kali ini. Ya, dan itu saja ya perkuliahan kita pagi sore ini. Lebih dan kurang ya, sehat-sehatlah semuanya. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Ya Pak, sama. Waalaikumsalam. Boleh meninggalkan ruangannya.